رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Monggo kita mau salawat burdah. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-ba'isul mauta yawman nusyur wa muhassili ma fis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdikal asyakur wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah saha para pamirsa Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah, alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya ngantos dumawa subuhipun dinten Selasa Pahing hari ingkang kaping sekawan sasi Rajab. Kula saha tasik pinaringan kesempatan urip teng alam dunya. Urip kula panjenengan kanthi pinaringan nikmat sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan kesempatan sehingga injing niki kula saha panjenengan sedaya di samping saged nindakaken salat subuh secara berjamaah teng masjid ingkang kita cintai menika, kula saha tasik sempat nindakaken mirengaken pengaosan badha subuh. Pramila lelampahan ingkang sae menika kita damel wasilah dhateng ngarsanipun Allah untuk memohon kepada Allah muga-muga jalaran melok mirengaken haji esuk niki dadi sababipun dosa-dosa kula panjenengan disepura dening Allah taala.
Donga kula panjenengan dipun ijabahi dening Allah taala. Kapan mawon kula panjenengan sedaya dipun pundhut nyawa kula panjenengan, mugi-mugi ketatrapan sekawan perkawis inggih menika pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah, pinaringan husnul khatimah saking ngarsanipun Allah, pinaringan maghfirahipun Allah, lan pinaringan akhir kehidupan kula panjenengan kanthi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selajengipun mbok pilih para jamaah, para pamirsa menika wonten ingkang gerah utawi sakit, mugi-mugi jalaran nderek miringaken pengajian esuk niki dadi sababiyaipun Allah taala paring waras tanpa tombo, Allah taala paring waras tanpa bondo. Amin. Lan mbok pilih jamaah utawi para pamirsa menika wonten kang nandang susah gelisah utang dereng kesaur, mugi-mugi sababiyah nderek miringaken ngaji niki Allah taala paring pitulungan sehingga pinaringan saged bayar lunas seluruh hutang-hutangipun dengan tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang akhir mugi-mugi jalaran kula panjenengan derek ngaos injing niki dadi sababipun kula panjenengan sedaya pinaringan keturunan-keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid, lan dipun kumpulaken dhateng golonganipun tiang-tiang ingkang pinaringan nasib bejo donya, bejo akhirat. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Sadaqallahul azim. Qala wis matur sapa iblis, Rabbi ho pangeran kula, fa'anzir mugi nyerantekaken panjenengan ni dhateng kula ila yaumi yub'atsun tumeka maring dintenipun ditangekake sedaya makhluk saking kubur. Qala dawuh sapa Gusti Allah, fa innaka mongko satemene sira iku minal mundzarina setengah saking wong kang disrantekake kabeh ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dinane mangsa kang kinawruhan, dinane waktu yang ditentukan. Para hadirin para rawuh, injing niki Quran Al-Hijr ayat 3738 kita damel dasar untuk menjelaskan pengawasan injang menika. Ingkang pertama, dumawa keterangan Allah Al-Ba'its. Allah Maha membangkitkan. Lafaz Al-Ba'its yang memiliki banyak makna di dalam Al-Qur'anul Karim, yang di samping punya arti mengutus sebagaimana Al-Baqarah 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ugi kagungan arti mengirim utusan sebagaimana wa in khiftum syiqaqa baini ma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. An-Nisa 35. Ugi kagungan arti hari kebangkitan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, ternyata lafaz Al-Ba'its yang terkenal dengan Allah Maha membangkitkan, kalimat itu di dalam kitab Minahus Saniyah alal Wasiyatil Madbuliyah
ingkang dipun susun dening Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, yang merupakan kitab syarah, kitab penjelasan dari wasiat-wasiatnya Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Di dalam kitab tersebut babipun wahdhar min daqaiqir riya disebutkan bahwa Sayyid Abdul Qadir Ad-Dustuti rahimahullah piyambakipun mewanti-wanti dumateng kula saha panjenengan untuk berhati-hati, tidak main-main terhadap motivasi, terhadap dorongan ibadah kula saha panjenengan. Disuruh hati-hati jangan sampai tercampur antara perkara dunia dengan perkara ukhrawi, perkara yang fan, yang hangus, yang rusak dengan perkara yang albaq. Kados dene piyambakipun dawuh, ka'anna yakunal ba'is laka fi fi'lil ibadati amraini fanin wa baqin. Menika kalimatipun Syekh Abdul Qadir Ad-Dustuti yang berarti sebagaimana sesuatu yang mendorong, sebagaimana sesuatu yang memotivasi kamu sekalian untuk beribadah, itu ada dua hal. Satu, fanin, dorongan untuk kepentingan duniawi yang tentu bakal rusak. Yang kedua, dorongan untuk kepentingan ukhrawi yang tentu bakal kekal. Contoh, tentu mboten saged menjelaskan secara gamblang teng mriki. Contoh kalimat iki di saat kula panjenengan mengamalkan sebuah ibadah, suatu ibadah salat hajat. Sebelum kita melakukan salat hajat, tentu terbayang dengan khasiat salat hajat yang biasanya adalah masalah-masalah duniawi. Itu yang pertama. Yang kedua, kula ingin melakukan ibadah dengan membaca suratul Waqiah. Ya tentu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Waqiati lam tusibhu faqatun abadan. Tidak akan miskin, tidak akan fakir barang siapa yang mengistiqomahkan malam-malam hari membaca suratul Waqiah. Bagaimana tidak kita sekalian untuk aktif dan kemudian mengajakkan diri, mengistiqomahkan diri membaca suratul Waqiah. Biasanya karena sebelum membaca telah terbayang khasiat akan menjadi orang kaya. Artinya para jamaah sekalian, yang kami maksud, ingkang kula maksud teng mriki, bahwa beliau menggunakan al-ba'is, diartikan dengan dorongan ibadah, diartikan dengan dorongan atau motivasi ibadah, utawi dibalik. Dorongan ibadah, motivasi ibadah, beliau menggunakan lafaz al-ba'is ingkang mirip-mirip dan sama dengan sifat Allah, asmaul husna Allah, Allah al-ba'is. Pembahasan ini tentunya mengandung sesuatu yang tersirat, bahwa seakan-akan di sana menyiratkan bahwa yang membangkitkan motivasi ibadah kita, yang membangkitkan dorongan ibadah kita, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul kemudian pertanyaan, Pak, kalau dorongan ibadah yang baik, yang ukhrawi, oke, dari Allah Ta'ala. Bagaimana dengan dorongan ibadah yang bersifat duniawi? Apa iya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan yang timbul dalam hati kita masing-masing setelah mendengarkan keterangan saya yang pertama tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam An-Nisa ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah.
Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka akan mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhi min indik. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Terusnya firman Allah, kullum min indillah. Katakan Muhammad, semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari sebab kesalahan dirimu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengartikan al-ba'is walladzi yuhyil mauta yaumal nusyur wa yab'atsu man fil kubur. Al-ba'is ialah zat yang menghidupkan yang mati, bukan hanya manusia, semua makhluk. Allah Ta'ala zat yang menghidupkan yang mati di hari kebangkitan, dan zat yang membangkitkan yang mati dari dalam kubur. Pramila para rawuh ingkang kula mulyakaken, Allah Ta'ala dawuh, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ard. Dan ditiuplah sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, maka kemudian matilah semua yang ada di bumi dan yang ada di langit, illa man sya'allah, kecuali ada beberapa malaikat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk tidak dimatikan. Siapa mereka? Yang pertama adalah malaikat Jibril untuk tidak mati, kemudian malaikat Mikail untuk tidak dimatikan dulu, malaikat Israfil juga demikian, malaikat Israel. 4 malaikat inilah, dan kemudian satu Allah Subhanahu wa taala saat itu kemudian tidak dimatikan oleh Allah. Tetapi setelah kemudian mati semua kecuali 4, maka Mikail giliran dimatikan oleh Allah, Israfil kemudian dimatikan oleh Allah, dan Jibril kemudian dimatikan oleh Allah. 3 malaikat itu yang mematikan utusan Allah ialah malaikat Israel. Adapun Israel yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba semua yang mati itu kemudian menjadi hidup kembali. Antara tiupan satu dan tiupan kedua, Rasulullah bersabda 40 titik. Di saat itu kemudian sahabat Abu Hurairah ditanya oleh para sahabat, yang dimaksud Rasulullah 40 itu apa? Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, maka sepatah kata pun si Abu Hurairah tidak menjawab. Karenanya para malaikat, para ulama kemudian berselisih paham. 40 bisa 40 Jumat, 40 bisa 40 tahun, 40 bisa 40 hari. Dan tiupan yang kedua itulah bangkit semua makhluk yang mati. Dan siapakah yang membangkitkan itu? Tidak lain, tidak bukan, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah yaitu malaikat Israfil. Manusia yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan dorongan kita untuk menjadikan dorongan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa adkhilhum fi jannatika an-na'im ma'asy syuhada'i was-salihin ma'an nabiyyika mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dhurriyyatina ya Wahhab ya Razzaq ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahil hidayah taufiq wa annal fadla biyadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.